Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata pelajaran sistem komputer. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang konversi bilangan. Apa itu konversi bilangan? Pada materi sebelumnya telah kita jelaskan, telah kita pelajari ya, apa itu konversi bilangan. Konversi bilangan itu adalah merubah sebuah jenis bilangan menjadi bilangan lainnya dengan nilai yang sama. Itu adalah konversi bilangan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari konversi bilangan dari bilangan biner ke desimal yang pertama ya. Untuk yang kedua, bilangan oktal ke desimal. Yang ketiga, bilangan hexadesimal ke desimal. Jadi selanjutnya adalah sistem penyandian bilangan BCD dan BCH. Oke, setelah kita pelajari yang lalu ya, di pertemuan sebelumnya kita mengenal beberapa jenis sistem bilangan. Bilangan pertama adalah bilangan biner. Apa itu bilangan biner? Bilangan biner ini biasa juga disebut dengan bilangan berbasis 2. Bilangan ini hanya mengenal dua jenis angka numerik, yaitu 0 dan 1. Perlu diperhatikan untuk semua jenis bilangan itu diawali dari 0 ya, diawali dari 0. Nah, untuk bilangan biner itu, bilangan biner sendiri itu hanya mengenali 0 dan 1 ya. Bilangan biner itu hanya bisa mengenali 0 dan 1. Untuk nilai 1 pada komputer itu, dia itu mewakili adanya arus listrik, sedangkan nilai 0 itu mewakili keadaan tidak adanya arus listrik. Karena kita ketahui ya, untuk komputer ini dia hanya bisa menerima atau membaca bilangan biner untuk arus listriknya. Untuk format penulisannya, untuk bilangan biner, format penulisannya itu adalah N2 ya, 2 ya. Untuk biner berbasis 2, karena 2 dari di sininya adalah N2. Untuk N-nya ini adalah bilangannya ya, bilangannya itu 0 dan 1 gitu ya. Misal kayak gini contohnya nih, 1101 1110 ya, 1011 diakhiri dengan simbol 2, simbol 2. Ini adalah simbol dari bilangan biner. Terlebih lagi, biner itu hanya mengenali 0 dan 1 ya, 0 dan 1. Selanjutnya ada bilangan oktal atau bilangan berbasis 8. Apa sih bilangan oktal itu? Ya, bilangan oktal itu bilangan yang menggunakan 8 jenis angka numerik. Angka numerik, tahu numerik? Numerik itu ya angka. Ya. Kalau alfabet itu yang A, B, C, D itu namanya alfabet. Kalau numerik itu angka ya. Nah, pada bilangan oktal itu hanya mengenali 8 jenis angka. Itu adalah angka 0 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, jadi bilangan oktal itu hanya mengenali bilangan ini dari 0 sampai 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Selanjutnya untuk format penulisannya atau simbol bilangan oktal ya, itu adalah N8 ya. Karena bilangan oktal itu adalah bilangan berbasis 8. Ingat ya, untuk oktal adalah berbasis 8, maka simbolnya N8. Sebagai contoh, ini 7, 8 atau 1, 2, 3, 8, 2, 4, 1, 8.
Ini contoh bilangan oktal, diakhiri dengan simbol 8 seperti ini. Ini untuk membedakan jenis-jenis bilangan. Selanjutnya ada bilangan desimal atau bilangan berbasis 10. Apa itu bilangan desimal? Ya, bilangan desimal itu bilangan yang terdiri dari 10 angka numerik. Kita lihat numerik. 10 angka numerik yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Jadi diawali dari 1 sampai 9. Itu adalah bilangan desimal atau bilangan berbasis 10. Untuk format penulisannya itu adalah N10 ya. Nah, untuk desimal itu adalah 10 lambangnya. Ini 10. Nah, untuk N-nya ini adalah bilangannya. Ya, bilangan ini ya terdiri dari angka ini 0 sampai 9 ya. Contohnya seperti ini, 23 desimal namanya, 7 desimal, 34 desimal, 345 desimal ya, 1254 desimal. Itu untuk bilangan desimal. Selanjutnya ada bilangan heksadesimal. Kalau tadi bilangan desimal, sekarang heksadesimal. Apa itu bilangan heksadesimal? Heksadesimal itu biasa juga disebut dengan bilangan berbasis 16 ya. Untuk heksadesimal itu 16. Kalau cuma desimal 10 ya. Kalau heksadesimal 16. Ya, bilangan heksadesimal itu terdiri dari 10 angka numerik ya, dan 6 alfabet atau 6 karakter. 10 angka numeriknya itu dari 1, 2, 3 ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini untuk numeriknya ya, dimulai dari 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dilanjutkan dengan 6 karakter. Karakternya itu A, B, C, D, E, F ya, sampai F ya. Ini ya, dari A, B, C, D, E, F. Nah, untuk masing-masing A, B, C, D, E, F ini itu mewakili dari angka ya. Untuk A ini dia mewakili angka 10. Untuk B dia mewakili angka 11. Untuk C dia mewakili angka 12. D mewakili angka 13. E mewakili angka 14 dan F mewakili angka 15 ya. Untuk format penulisannya seperti ini, N16 ya. Untuk 16 nya ini adalah simbol dari bilangan heksadesimal ya. Contohnya ini A12 heksadesimal, B34 heksadesimal, A21 heksadesimal, diakhiri dengan simbol 16 seperti ini. Ya, itu untuk jenis-jenis bilangan yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ini adalah pengertian dari konversi bilangan ya. Seperti dijelaskan pada pendahuluan tadi, konversi bilangan adalah teknik mengubah suatu bentuk menjadi bentuk lainnya, tetapi tetap memiliki arti yang sama atau nilai yang sama.
Misalnya kita akan mengkonversi bilangan desimal menjadi biner pada banyak sebuah network yang terbentuk dari subnetting IP address. Itu kita bisa gunakan konversi bilangan tadi. Kalau IP address itu kan 192.168 nah itu ya. Nah, untuk teknik konversi bilangan sendiri itu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu dengan menjumlahkan suku bilangan yang dikonversi. Ini contoh yang pertama. Terus yang kedua, kita lakukan dengan pembagian bilangan secara berulang. Oke, nanti kita akan pelajari satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, bilangan biner. Berikut adalah cara mengkonversi bilangan biner bulat menjadi format desimal dengan cara mengalihkan setiap suku bilangan sesuai dengan urutan pangkatnya. Ini contohnya 110 ya, 110 biner. Oke, ini adalah bilangan ke 0 ya, 0 yang pertama ya. Terus ini bilangannya ke 2 ya. Ini bilangan yang ketiga, bilangan yang ke 4. Nah, kenapa saya menulisnya 0, 1, 2, 3? Karena semua bilangan ya diawali itu dari 0 ya, 0, 1, 2, 3. Oke, jadi nanti ini bisa kita sebagai acuan untuk pangkatnya ya. Nah, untuk format bilangan biner atau konversi bilangan biner menjadi desimal itu kita kalikan dengan 2 ya. Karena berbasis 2 kan ya. Tadi biner kan berbasis 2. Jadi bilangan pertama ini adalah 0 ya. 0 kita kalikan dengan 2. 1 kita kalikan dengan 2. 1 kita kalikan dengan 2. 1 kita kalikan dengan 2. Yang membedakan adalah pangkatnya. Nah, ini diawali dari sini ya, dari yang pertama ini dari yang 0. Bahasanya dari kanan ke kiri. Oke, kita langsung aja ya. Jadi untuk 0 kita kalikan dengan 2 pangkat 0 karena dia bilangan pertama itu diawali dengan 0 ya. Jadi kita kalikan dengan 2 pangkat 0. Terus kemudian 1 kita kalikan dengan 2 pangkat 1 ya. Ini bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga, bilangan keempat ini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, dan seterusnya ya. 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 1 kali 2 pangkat 4 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 0. Ini adalah jawabannya. 8 ditambahkan 4 ditambahkan 2 ditambahkan 0, hasilnya adalah 14. Oke, selanjutnya bagaimana jika bilangan biner itu ada komanya, belakangnya itu ada komanya. Contohnya seperti ini, 1,111 biner. Kita pisahkan dulu antara sebelum koma dan setelah koma ya. Nah, ini ya, ini setelah pembatas koma ini. Nah, untuk ini yang satunya yang depan ini dia itu dikalikan dengan 0 karena dia bilangan pertama ya, bilangan pertama ya, 0. Terus untuk yang setelah komanya itu dimulai dari min 1 ya, setelah 0 terus min 1, ini min 2 berarti ya, ini min 3. Nah, untuk perkaliannya dikalikan dengan berapa Pak? Dikalikan dengan 2 karena dia bilangan biner. Bilangan biner ke desimal dia mengkalikannya dengan 2. Oke, kita langsung contohkan saja. Mungkin masih agak gamblang sedikit ya, masih agak bingung sedikit. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Ini contoh bilangan biner ke desimal.
contoh yang pertama kita akan konversikan ya, di sini 1 1 ya, 1 1 1 1 1 0 ini berapa desimal ini? Desimal sini ya. Oke, caranya seperti tadi. Nah, untuk 0 ini itu adalah bilangan ke 1 ya. 1 kita awali dengan apa? 0. Ini bilangan ke 2. Berarti ini ya. Ini bilangan ketiga. Ini bilangan ke 4. Nah, diawali dengan 0 ya, 0 1 2 3. Selanjutnya tinggal kita kalikan dengan 2 ya, seperti ini. 1 dikalikan 2 pangkat berapa ini? Itu ya. Nah, kita bisa-bisakan dulu aja jadi biar gampang. 1 dikali 2 itu tambah 1 dikali 2 tambah 0 dikali 2. Ini ya. Saya ngambil satunya dari ini ya. Tahu kan ya, dari sini. Nah, untuk 0 karena di bilangan pertama berarti dia dikalikan 2 pangkat 0. Ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2, sini 2 pangkat 3. Gitu ya. Tinggal kita jumlahkan. 1 kali 2 pangkat 3 berapa? 8. Ditambah 1 kali 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 berapa? 4. Ditambah 1 kali 2 pangkat 1 berapa? 2. Ditambah 0 kali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berapa? 1 ya. Dikalikan 0 jadi hasilnya adalah 0. Oke, hasilnya adalah 14 desimal. Seperti ini untuk konversi bilangan linear ke desimal. Paham sampai di sini? Kita lanjut contoh yang kedua. Misal di sini ada bilangan 1 0 1 1 1 1 0 1 1. Linear ini ya. Itu sama dengan berapa desimal? Seperti tadi, ini adalah bilangan ke 1, ini bilangan ke 2 ya, ini bilangan ke 3, ini bilangan ke 4. Nah, selanjutnya tinggal kita kalikan dengan angka 2 ya, karena biner itu bilangan berbasis 2. 1 dikalikan 2 tambah 0 kalikan 2 ditambah 1 dikalikan 2 ditambah 1 dikalikan 2. Oke. Baru kemudian kita kalikan dengan pangkatnya ini
pangkat 0, pangkat 1, 2, pangkat 3. Berapa hasilnya ini? 1 kali 2 pangkat 3 berapa? 8 ya. Ditambah 0 kali 2 pangkat 2, 0, bilang dikalikan 0 hasilnya adalah 0 ya. Ditambah 1 kali 2 pangkat 1 berapa bentuknya? 2 pangkat 1 adalah 2. Ditambah 1 kali 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Tahu 2 pangkat 0 berapa? 2 pangkat 0 itu adalah 1 ya. Semua bilangan dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. 1 dikali 1 berapa? 1. Sehingga di sini hasilnya adalah 11 desimal. Itu ya. Itu untuk contoh yang kedua. Selanjutnya kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, bagaimana jika ada bilangan seperti ini? Ini ada komanya ya, bilangan biner tapi ada komanya. 1 1,111 biner. Ini berapa desimal gitu ya. Oke, seperti saya bilang tadi ya, ini kita pisahkan dulu. Ini berarti di depan koma, terus yang sini ini apa ini itu di belakang koma ya. Ini di depan koma, di belakang koma. Itu di depan koma hanya ada 1 ya, berarti di sini angka ke 1 atau bilangan 1, berarti nanti dikalikan dengan 0 ya. Untuk 1 ini nanti dikalikan dengan min 1 ya, karena bilangannya negatif kan ya, dia kan setelah 0. Ini bilangan ke 1, bilangan kedua itu, bilangan kedua ini bilangan ketiga. Nah, selanjutnya tinggal kita jumlahkan ya. Bagaimana cara menjumlahkannya? Seperti ini, sama seperti tadi caranya. 1 dikalikan 2 karena di bilangan biner ya, kemudian ditambahkan lagi 1 dikalikan 2 ditambah 1 dikalikan 2 ditambah 1 dikalikan 2. Nah, untuk yang di depan koma diawali dari 0 karena dia hanya 1 bilangan, maka 2 pangkat 0. Ini untuk 2 pangkat min 1, 2, 3. Tinggal kita jumlahkan. 1 ditambah 2 pangkat min 1 berapa? 2 pangkat min 1 itu sama aja dengan ini ya, 2 pangkat min 1 itu sama dengan berapa sih gitu ya. Caranya gini, 2 pangkat min 1 itu sama aja dengan 1/2 pangkat 1. Jadi berapa di sini? 1 bagi 2 0,5 ini ya. Untuk negatif itu sama aja dengan 1/2 pangkat berapa kali itu. Berarti sini berapa? 0,5 ya. Ditambah 1 kali 2 pangkat min 2
berapa? 0,25. Tambahkan 1 kali 2 pangkat min 3 berapa? 0,125 ya, itu 25. Hasilnya berapa? Tinggal kita jumlahkan. Hasilnya adalah 1, berapa itu? 875 desimal. Oke, ini untuk konversi bilangan biner. Bagaimana jika ada koma di belakangnya ya. Contoh selanjutnya adalah konversi bilangan oktal ya, bilangan oktal. Kita lihat cara mengkonversi bilangan oktal menjadi format desimal. Cara seperti ini untuk bilangan oktal ke desimal, tinggal kita kalikan dengan 8 ya. Kita kalikan dengan 8 ini. Karena bilangan oktal itu adalah bilangan berbasis 8, maka kita kalikan dengan 8. Caranya sama seperti 3, 2, 1 ini ya. Ini adalah bilangan yang pertama, ini bilangan yang kedua, ini bilangan yang ketiga. Tinggal kita kalikan saja. 3 dikalikan 8 ditambah 2 kalikan 8 ditambah 1 kalikan 8. Nanti tinggal pangkatnya mengikuti yang ini. Untuk bilangan pertama berarti pangkatnya adalah 0, bilangan kedua pangkatnya 1, bilangan ketiga pangkatnya adalah 2 ya. Tinggal kita jumlahkan, hasilnya adalah 209 desimal. Terus bagaimana jika ada koma-komanya? Sama aja kita tadi seperti biner, cuma yang membedakan untuk bilangan oktal itu dikalikan dengan 8. Kalau biner itu kan dikalikan dengan 2 ya. Untuk konversi ke desimal ya, dia dikalikan. Oke, kita ke contoh saja ya. Contoh konversi bilangan oktal ke desimal. Nah, misalkan ada bilangan di sini 3, 2, 1 oktal ya. Ini oktal. Perhatikan logonya ya, logonya, simbolnya ya. Simbolnya adalah 8. Ini sama aja berapanya desimal di sini. Berapa desimal gitu. Kayak tadi ini adalah bilangan ke 1 ya. Bilangan ke 2, bilangan ke 3. Karena semua bilangan diawali dengan angka 0 ya. Karena bilangan 1 dia angka 0. Oke, selanjutnya kita tinggal kalikan saja. 3 dikalikan 8 karena ini bilangan oktal ya, jadinya dia dikalikan 8 ditambah 2 dikalikan 8 ditambah 1 dikalikan 8 ya. Ya, kita kalikan pangkatnya. Untuk bilangan pertama dia dikalikan dengan pangkat 0 ya. Terus ini pangkat 1 ya, ini pangkat 2. Bilangan ketiga dikalikan pangkat 2, ini pangkat 0 ya. Dan 3 dikalikan 64 berapa itu? Ditambah 2 dikalikan 8, 8 kan 8 tambah 1 kali 8 pangkat 0 berapa? 1 ya.
semua bilangan yang dikalikan atau dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Satu 92 ditambah, tapi ini 8 kali 2 berapa? 16 ditambah 1 hasilnya adalah 209 desimal. Jadi kalau bilangan 321 oktal kalau dikonversikan ke desimal hasilnya adalah 209 desimal. Contoh selanjutnya, nah, kita perhatikan dulu ya. Oke, selanjutnya contoh selanjutnya ya, misal ya, ada bilangan ini 11 oktal. Ini berapa desimal ya? Yang tahu gimana caranya? Jadi ya, ini bilangan pertama, bilangan kedua, tinggal kita kalikan saja. Berarti ini 1 dikalikan 8 ya, karena bilangan oktal, tambah 1 dikalikan 8. Untuk bilangan yang pertama kita kalikan dengan pangkat 0 ya, 8 pangkat 0. Untuk bilangan kedua dikalikan dengan 8 pangkat 1. Ini 8 ditambah ya, 8 ditambah 1 ya, 8 pangkat 0 kan 1 ya. Hasilnya adalah 9 desimal. Seperti itu. Oke, bagaimana jika oktalnya itu, bilangan oktalnya itu ada komanya kayak biner tadi? Misal seperti ini, ada bilangan 31, 22 oktal ini ya. Itu berapa desimal? Kita pisahkan dulu depan koma dan belakang koma. Depan koma ini adalah bilangan pertama ya. Ini bilangan kedua ya. Ini adalah bilangan pertama setelah koma. Ini berarti ini 1 ya. Ini 1, ini 2. Oke. Setelah itu kita kalikan dengan 8 seperti tadi. 3 dikalikan 8 tambah 1 dikalikan 8 tambah 2 dikalikan 8 ditambah 2 dikalikan 8. Untuk bilangan pertama yang di depan koma ya, untuk bilangan pertama dikalikan dengan pangkat 0, kalikan dengan pangkat 1 untuk bilangan keduanya ya. Nah, sedangkan yang setelah koma ini dikalikan dengan negatif. 8 kali negatif 1 dikalikan dengan negatif 2. Hasilnya berapa? 8 kali 3 24 ditambah 1 ya, tambah 2
0,25 tambah 0,0312. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 25,28 berapa? 12812 desimal. Langkahnya sama seperti yang tadi. Untuk konversi bilangan ke desimal adalah dengan cara mengalihkan. Untuk binar dikalikan 2, untuk oktal dikalikan 8. Terus bagaimana dengan heksadesimal? Kalau heksadesimal itu bilangan berbaris berapa? 16 ya. Jadi caranya ini sama, kita kalikan dengan 16. Kita buka. Nah, seperti ini contoh bilangan heksadesimal ya. Di sini ada karakternya atau alfabetnya ya. Terus di sini ada numerik atau angkanya. Untuk A ini mewakili berapa kemarin ya? Tadi mewakili berapa? 10 ya. Untuk heksadesimal A itu mewakili 10, untuk B mewakili 11, C mewakili 12, D mewakili 13, E mewakili 14, dan F mewakili 15. Tinggal kita kalikan saja, dikalikan dengan 16. A kalikan 10 ya. Tulis di sini 10 dikalikan dengan 16. 1 dikalikan dengan 16. Terus bagaimana dengan yang ada komanya? Langkahnya sama seperti tadi. Kita pisahkan dulu. Sini. Untuk yang sebelum koma dengan sudah koma, itu caranya untuk mengkonversi bilangan yang ada komanya. Setelah itu kita kalikan dengan 16 karena dia bilangan berbasis 16 ya. Kita langsung contoh. Misal tadi A12 ya. Heksadesimal. Ini berapa desimal ya. Ini bilangan pertama, ini bilangan kedua, ini bilangan ketiga. Kita tinggal mengkalikannya saja. Untuk A ini mewakili angka berapa tadi? 10 ya. Jadi 10 dikalikan 16 ditambah 1 dikalikan 16 tambah 2 dikalikan 16. Untuk bilangan pertama kita kalikan dengan pangkat 0 ya. Bilangan ini kalikan pangkat 1. Untuk bilangan kedua kita kalikan pangkat 2. Tinggal kita hitung 2, 5, 6 ya. 16 pangkat 2 dari 56 ya. Kalikan 10, 25, 6, 10 ditambah 3
16 tambah 2 kali 16 pangkat 0, 2 kali 1 ya, 2. Ini berapa? 25 7 8 desimal. Seperti itu cara untuk konversi bilangan dari hexadesimal ke desimal. Nah, selanjutnya adalah cara yang kedua atau teknik yang kedua. Tadi cara yang ini itu dengan mengalihkan ya, kita menjumlahkan perkalian. Untuk cara yang kedua, kita akan gunakan pembagian berulang. Nah, sebagai contoh ya, bilangan oktal yang akan dikonversi menjadi desimal dibagi dengan angka 10. Jadi tekniknya ini adalah bilangan awal yang akan dikonversi dibagi dengan basis bilangan hasilnya. Berarti dibagi, misal bilangannya oktal ya, berarti dia dibagi 10 kalau mau dijadikan desimal. Contoh, ini konversikan bilangan 192 desimal menjadi bilangan berbasis biner. Nah, kalau ini kita mengubah dari desimal ke biner. Berarti caranya, nah tadi kan setelah dijelaskan tadi ya, kita membaginya itu dengan bilangan basis awalnya, bilangan basis hasilnya. Nah, ini kan dia desimal ya, dia mau dirubah menjadi biner. Untuk biner itu kan berbasis 2, berarti dia dibagi dengan 2. 192 dibagi 2 hasilnya 96. Tidak ada sisa, terus 0. Terus 96 dibagi 2 48 dan seterusnya sampai ke bawah. Contoh seperti ini. Untuk selanjutnya konversi bilangan desimal. Ini bilangan desimal menjadi bilangan oktal. Kalau oktal berbasis 8, berarti kita bagikan dengan 8. Kalau tadi kita berbasis biner, dia dibagi dengan 2. Nah, perlu dipahami untuk menghafalkan jenis-jenis bilangan ya. Misal bilangan biner dia berbasis 2, terus bilangan oktal berbasis 8, hexadesimal berbasis 16, terus desimal berbasis 10. Selanjutnya kita perhatikan dulu untuk pengertian dari sistem penyajian bilangan. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya, kita ingatkan lagi, untuk komputer itu hanya bisa mengenali bilangan biner ya. Misal kita ngetik di keyboard ya, atau di HP kita ngetik huruf, misal aku sayang kamu gitu. Nanti dari encodernya atau di komputer itu ada namanya encoder, itu untuk menenkodingkan ya. Jadi supaya bisa dibaca oleh CPU, dia di encoding menjadi bilangan biner. Setelah itu barulah si komputer bisa baca. Bacanya aku sayang kamu di komputer, nanti dari komputernya dibaca seperti itu. Terus kemudian di komputer itu ada namanya decoder. Decoder itu untuk menenkripsi gitu. Mendeskripsikan dari encoding tadi yang di CPU. Ini untuk pengertiannya, ini akan kita pelajari untuk materi selanjutnya, record desimal dan record hexadesimal.
Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.